Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Imas Rismawati dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dalam rangka memenuhi ujian akhir semester yang berjudul Air dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya. Mentari dengan setia menyinari bumi, menghangatkan sekaligus memberi manfaat untuk kehidupan. Oksigen tersedia melimpah di sekitar permukaan bumi dan bukan di luar angkasa. Karena kehidupan makhluk hidup pada umumnya berada di sana. Demikian pula air, kumpulan molekul yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ini banyak tersedia di bumi, di laut, danau, sungai, di dalam tanah, dan di atmosfer berupa uap air yang biasa tampak sebagai awan. Semuanya disediakan oleh Allah untuk menunjang kebutuhan mendasar makhluk hidup ciptaannya yang berada di bumi. Air adalah sumber kehidupan. Asal segala kehidupan makhluk di bumi adalah air. Setidaknya begitulah pendapat yang dikemukakan ilmuwan sains dan teknologi. Menurut mereka, ada 3 teori tentang asal mula kehidupan yang bermula dari air. Pertama, kehidupan dimulai dari air. Dalam hal ini disebutkan adalah air laut. Teori ini percaya bahwa kehidupan muncul dari reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia ini dipercaya dimulai dari air laut. Kedua adalah peran air dalam kehidupan diekspresikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma dari saripati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, bahwa air adalah unsur penting agar makhluk dapat hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, pada kenyataannya, sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Pernyataan tentang sumber kehidupan bermula dari air disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Selain ayat tersebut, Al-Quran juga menyebutkan salah satu manfaat mendasar air bagi kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Dengan redaksi yang ringkas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an la'allakum minhu syarabu wa minhu syarjun fihi. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan.
tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 200 ayat yang secara langsung menyebut kata alma yang bermakna air atau hal-hal lain yang berhubungan dengan air seperti hujan, laut, sungai, mata air, dan sebagainya. Dalam rangkaian ayat-ayat tersebut, Al-Quran juga membahas masalah air dan fungsinya di alam. Misalnya air sebagai penopang kehidupan makhluk hidup di bumi. Daur hidrologi air ataupun air sebagai sarana transportasi. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surat Ibrahim ayat 32. Keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan karena secara teoritis kemungkinan keberadaannya di tempat lain di alam semesta sangat kecil sekali. Pada daerah tata surya kita, air dapat didapati di luar bumi, tetapi pada umumnya dalam bentuk gas atau es, sedangkan dalam bentuknya yang cair praktis hanya dijumpai di bumi. Jarak antara bumi dengan matahari yang sedemikian rupa menjadikan molekul-molekul air di bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fasa cair. Selain jarak yang proporsional, bumi juga berotasi mengelilingi matahari. Hal itu mengakibatkan distribusi dan fluktuasi suhu di permukaan bumi bergerak dinamis. Dengan demikian, bumi memiliki fasa air yang komplit, yaitu fasa cair, fasa padat, dan fasa gas, sehingga bumi menjadi tempat yang layak huni bagi makhluk hidup. Itulah sebabnya mengapa Allah menempatkan manusia di planet bumi, bukan di planet lainnya, karena di planet ini Allah telah menyediakan sarana-sarana penopang kehidupan mereka. Salah satunya adalah air. Dalam surat Al-A'raf ayat 10 menjelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad mannakakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, yang artinya, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 10. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dari ayat ini kita menyadari bahwa penempatan manusia di bumi adalah suatu anugerah yang besar. Berbagai fasilitas yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hamparan tanah yang layak huni, sumber-sumber makanan seperti tumbuh-tumbuhan,
buah-buahan, dan beragam jenis hewan di darat maupun di laut, sinar matahari, oksigen, dan juga air. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.